Selamat siang, Pak Januareko. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami terkait efisiensi pasar. Sebelum kita mulai ke materinya, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Felicia Kanselina dengan 3 NIM terakhir 091. Lalu rekan-rekan saya, Vigora Manata dengan 3 NIM terakhir 125. Tasya BR Sihotang dengan 3 NIM terakhir 139. Aprila Putri Salma dengan 3 NIM terakhir 310. Fernanda Vita Hanifa dengan 3 NIM terakhir 327. Kita mulai materinya terkait efisiensi pasar. Jadi efisiensi pasar itu adalah kondisi di mana harga sekuritas selalu dan sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Nah, informasi yang dimaksud ini itu terkait historis, yaitu harga dan volume, lalu informasi publik, yaitu laporan keuangan dan berita, dan informasi private, yaitu internal perusahaan. Nah, apa sih ciri-ciri pasar efisien? Pasar efisien itu biasanya mencerminkan seluruh informasi yang relevan, baik publik maupun private. Lalu tidak ada investor yang dapat mengalahkan pasar secara konsisten. Tidak bisa meraih abnormal return dengan informasi publik. Lalu yang ketiga, informasi baru segera dan akurat tercermin dalam harga pasar. Dan yang terakhir, reaksi harga terhadap informasi itu bersifat rasional dan tidak bias. Lalu semakin dalam materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah bentuk efisiensi pasar cepat. Yang pertama itu ada weak from efisiensi atau efisiensi lemah. Ciri-cirinya itu ada dua. Yang pertama itu harga saham mencerminkan informasi masa lalu, seperti harga dan volume historisnya. Yang kedua itu tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan analisis teknikal. Contohnya itu seperti investor yang memakai grafik atau chart itu untuk membeli dan menjual barang pada pasar tersebut itu tidak konsisten mengalami keuntungan atau menang. Waktu reaksinya itu informasi masa lalu itu sudah diolah sebelumnya dan tidak lagi memberikan keunggulan atau sudah lebih dari 30 hari. Selanjutnya itu adalah semi strong from efisiensi atau efisiensi sangat kuat. Ciri-cirinya juga ada dua. Yang pertama itu harga saham mencerminkan semua informasi publik seperti laporan keuangan, berita, dan pengumuman dividen. Terus ciri yang kedua itu analisis fundamental itu tidak bisa memberi abnormal return. Contohnya itu ketika perusahaan merilis laporan laba yang bagus, harga saham itu langsung naik dalam 1-3 hari. Waktu reaksinya itu pasar bereaksi dalam hitungan jam hingga hari. Tergantung seberapa cepat investor mencerna informasi tersebut. Selanjutnya itu yang terakhir itu adalah strong from efisiensi atau efisiensi yang kuat. Ciri-cirinya juga ada dua. Yang pertama itu harga saham itu mencerminkan semua informasi, termasuk informasi rahasia atau private. Terus yang kedua itu bahkan manajemen perusahaan itu tidak bisa mengambil keuntungan ekstra dari informasi internal. Contohnya itu jika harga saham sudah naik sebelum pengumuman resmi, berarti pasar sudah tahu sebelumnya. Dan bisa disimpulkan hal tersebut itu merupakan efisiensi pasar yang sangat efisien. Waktu reaksinya itu reaksi hampir instan, tidak ada keterlambatan sama sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi izin melanjutkan di mana di sini kita akan membahas dua tipe investor dalam pasar saham, yang dimana investor yang rasional dan investor yang emosional. Nah, investor yang rasional yaitu investor cerdas, yang dimana mereka itu pakai data, tidak mudah goyahkan gosip dan bantu pasar tetap efisien. Nah, contohnya yaitu investor institusi, analis pasar serta fund manager. Nah, berbeda dengan tipe investor lainnya yaitu investor awam yang emosional, yang dimana biasanya dia itu sering ikut-ikutan dalam membeli saham. Mereka tuh membeli saham karena trending, contohnya seperti di TikTok, Twitter, atau medsos yang lain. Nah, mereka tuh membelinya tanpa mengetahui kinerja dari perusahaan tersebut. Akibatnya apa? Harga saham bisa tidak wajar. Nah, perbedaan yang jelas antara investor cerdas dan investor awam yaitu dilihat yang satu pakai otak dan yang satu pakai feeling. Analoginya itu seperti jika ada seseorang yang sakit, yang investor cerdas akan ke dokter. Namun jika mereka investor awam, mereka akan self analyze terhadap penyakitnya sendiri melalui Google. Nah, jadi kesimpulannya yaitu investor cerdas itu membantu dalam pasar agar tetap sehat, sementara investor awam itu biasanya bikin fluktuasi. Jadi jadilah investor yang lebih cerdas dan informatif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu abnormal return dan reaksi pasar. Itu merupakan return aktual yang melebihi return normal yang diharapkan berdasarkan risiko. Nah, dalam pasar efisien itu tidak mungkin memperoleh abnormal return secara konsisten karena harga itu sudah mencerminkan semua informasi dan informasi itu baru akan langsung direspon oleh pasar. Lalu untuk reaction time atau waktu reaksi pasar itu mencakup uji efisiensi yang dilakukan dengan melihat seberapa cepat harga bereaksi terhadap informasi baru atau event study, dan jika harga berubah dalam hitungan menit atau jam setelah info muncul, itu merupakan suatu pasar yang efisien. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, efisiensi pasar itu mencakup dua aspek, yaitu cepat atau reaksi waktu dan tepat atau reaksi pemahaman. Nah, pasar akan efisien bila harga saham yang pertama cepat berubah setelah ada informasi baru, lalu yang kedua tepat mencerminkan nilai sebenarnya karena investor memahami informasi secara benar. Nah, investor yang cerdas mempercepat dan memperbaiki efisiensi pasar, sedangkan investor naif bisa menciptakan noise dan menghambat efisiensi.